Gimana Bang? Sini aja Bang. Sudah komunikasi dengan pihak penjaga, tetap saya akan koordinasi ke penyidik sebagaimana yang diminta oleh NM. Kemudian dari sini saya akan ke penyidik memberikan surat juga. Kemudian NM tadi diberitahu ke dalam dan juga kepada penjaga bahwa hari ini dia tidak menerima siapapun kecuali keluarganya. Saya tanya tadi, apakah Dokter Oki juga tidak dikasih masuk hari ini? Kan saya tanya tadi, kata penjaganya tidak. Artinya bahwa menurut saya di hari yang harusnya dia bergembira begini, hari ulang tahun dia, walaupun dia sedang mendekam di dalam tahanan, siogianya menurut saya NM membuka ruang supaya dia bisa lebih semangat, dan orang-orang yang memberikan dukungan seperti ini menurut saya penting untuk membuat semangat bagi hidup dia, karena saya yakin hati dia pasti hancur di posisi sekarang. Berarti kecewa Bang nggak bisa ketemu? Enggak, kan kemarin sudah diberitahu sama dia. Saya koordinasi ke penyidik, saya belum koordinasi. Saya takut jamnya tadi ini dan sudah saya sampaikan. Ya terserah kue itu sudah diserahkan. Nanti apakah dia terima atau tidak itu hak dia. Yang pasti kue itu tidak kue berbahaya. Nah itu dulu, jangan dikira nanti ada sesuatu di kue itu. Nah lalu kemudian pesan saya, NM, ya, saya kemarin berbicara untuk membuka ruang bagi kamu agar kamu bisa lebih leluasa menjelaskan peran-peran siapapun. Dan saya sudah lihat ada dokter yang hampir tiap hari seperti ketakutan sehingga mendatangi. Nah ini membuktikan bahwa ada dugaan semakin kuat bahwa ada peran-peran orang lain di sini. Dan saya di depan kalian saya katakan saya tidak akan berhenti ya untuk menelusuri siapapun yang terlibat di dalam kasus ini. Ya, ingat, orang yang sudah pernah memberikan sesuatu misalnya kepada NM di luar Reza Gladys itu juga harus diproses. Orang yang sedang membangun komunikasi dengan angka-angka yang katanya 15M itu juga harus diproses. Kemudian ada seorang pemilik klinik kecantikan berinisial SS meminta maaf kepada publik bahwa dia mengaku telah melakukan overclaim, menjual overclaim. Perbuatan itu tidak akan menghilangkan dengan permintaan maaf perbuatan pidana itu. Karena itu bukan masalah delik aduan, itu pengaduan pidana umum yang secara umum dapat diproses dalam konteks hukum, karena itu membahayakan masyarakat. Jadi kasus-kasus seperti ini tidak boleh diselesaikan hanya dengan meminta maaf. Kadang-kadang yang harus delik aduan pun, tapi kalau itu ya menimbulkan efek yang luar biasa, atensi publik, dapat dilakukan upaya hukum luar biasa di sini. Ya, misalnya dengan menelusuri apa sih sebenarnya yang terjadi di kasus ini. Awalnya siapa yang membuka tabir ini? Awalnya siapa? Saya katakan bahwa beberapa waktu yang lalu saya menangani mereka yang banyak pemilik klinik kecantikan ini. Saya sudah menduga bahwa ini ada persaingan di antara mereka. Bayangkan, termasuk istri saya, termasuk anak-anak saya sudah sempat menggunakan skincare ini. Saya nggak tahu itu efeknya apa. Bahkan kemarin di DPR RI saya lihat ada seorang pengguna yang sampai terganggu kehamilannya. Ini siapa yang bertanggung jawab? Ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi NM, kamu harus bersuara dan saya juga akan mencari tahu di luaran. Saya tegaskan, saya Razman Arif akan mencari tahu dan membantu pihak penyidik untuk membongkar dugaan mafia skincare. Dan saya minta Pak DPR jangan hanya berhenti pada komisi yang menangani ini dan menyerahkan kepada BP POM. Saya curiga BP POM tidak cukup tangguh menghadapi ini. Karena itu perlu dibentuk satu tim Satgas. Itu maksud saya. Atau panja oleh DPR, Satgas oleh kepolisian untuk membongkar jaringan ini. Karena pemilik klinik kecantikan ini banyak yang flexing. Ya, menunjukkan bahwa dia orang-orang yang berduit. Sementara mereka tidak memikirkan akibat buruk oleh masyarakat. Barangkali itu saja dari saya.